Jadi jangan mudik kepada yang lain sebelum pada orang tua. Nomor satu itu orang tua, the number one. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu bulan suci Ramadan, kita syukuri dengan cara gaspol amalnya. Nah, kali ini kita akan bicara etika akhlak ketika kita mudik itu kayak apa. Kalau harus mudik gitu kan. Yang pertama, kalau namanya mudik itu yang dituju nomor satu adalah orang tua dulu. Jadi jangan mudik kepada yang lain sebelum pada orang tua. Nomor satu itu orang tua, the number one itu orang tua. Karena tujuan kita kalau mudik gak ke orang tua ngapain? Ustadz, orang tua udah tiada Ustadz, ya udah kamu ziarah kubur kepada kedua orang tua dulu atau salah satu kalau dia udah meninggal. Kalau setelah itu kemudian baru saudara ya, kerabatmu misalnya Pak D atau Bude atau Pak Le gitu kan, atau Om Tante lah gitu, silahkan itu ya. Kemudian nanti baru yang lain. Nah, jadi etika pertama ada orang tua, kemudian baru kepada keluarga yang lain. Etika yang kedua ketika kita mudik adalah kita meminta maaf atas salah kita. Ya, meminta maaf atas kita dan meminta didoakan yang baik-baik. Jadi kalau ketemu sama Pak D, Bude, ngapunten nggih kalau saya selama ini ada salah khilaf, mohon dimaafkan kesalahan dari saya dan Bapak Ibu saya, ya enggak apa-apa, bilang aja kalau misalnya Anda itu posisinya sebagai mantu, bilang sama Bapak Ibu belum bisa sowan, salam dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Tadi saya diminta menyampaikan, walaupun enggak diminta menyampaikan, kamu sampaikan itu. Jadi etiknya adalah meminta maaf dan meminta doa kebaikan-kebaikan. Nyondungan nggih Pak D, mudah-mudahan saya dan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh, sukses, pintar semua, sehat ya Pak D, Bude. Oh iya tak dongake ya. Itu salah satu etikanya. Yang ketiga adalah kita nggak perlu bertanya detail mengenai masalah personal. Anakmu wis ndek anak urung, putune metu pira? Kerja nang ndi, gayane piro. Terlalu detail itu terlalu menghina atau kepo, itu malah merusak suasana silaturahmi. Jadi nggak usah. Kalau nggak cerita nggak usah ditanya. Udah sehat Mbak, alhamdulillah sehat. Wah piye lebaran tahun ini, bagus ya, puasanya lancar atau lancar, alhamdulillah. Udah gitu, atau bahas tema lain. Jadi jangan bahas personal, pekerjaan, jodoh, anak itu kadang-kadang sensitif. Kalau dia cerita nggak apa-apa, kita feedback. Anakku ora iso lagi nang Amerika misalnya, ya nggak apa-apa. Kerja apa mbak neng Amerika? Boleh tanya. Tapi kalau kerjanya neng di saiki, bayarnya piro? Wah itu sudah menghina, namanya itu kepo yang kurang ajar itu ya, itu nggak beretika. Jadi etikanya adalah kita tadi itu. Jadi kita intinya adalah jangan sampai menanyakan hal-hal yang sifatnya privasi personal, karena setiap orang itu punya personal privasi masing-masing, jangan diacak-acak. Piye kok kanthi saiki durung punya momongan ki? Wah itu pertanyaan menghina dan itu zolim. Enggak boleh ditanyain seperti itu. Udah tahu itu belum punya anak, kamu tahu doain aja, enggak usah kamu perlu gitu-gitu amat. Dosa zalim itu kalau nanti sampai ngece, karena kan gitu kan. Ya kalau mau bagus, Anda pas dia sedang sendiri atau berdua, kamu punya madu khusus atau mungkin punya ramuan-ramuan misalnya kayak kurma apa namanya yang ajwa atau kurma untuk kesuburan atau apa gitu ya. Kalau pas tidak ada orang, karena niatnya tidak ingin menghina tapi mensupport, ya bisikin aja, Dek, iki mau wingi aku saka Mekah, saka Madinah iki, bismillah tak dungani ning kono, mudah-mudahan kok gak iso-isi ya Dek. Senengnya minta matur nuwun. Makasih ya Dek, makasih ya Mas. Itu seneng dia. Jadi nggak usah ditanya kenapa, kapan punya anaknya, belum isi toh, itu namanya menghina, zalim itu. Nggak perlu, cukup kita justru malah kita kasih misalnya tadi itu ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah jangan pamer. Hindari pamer. Ya kalau kita jual mobil ya gimana lagi, memang mobilnya itu yang punya, ya sudah nggak apa-apa. Tapi jangan sampai aku lu penak lu mobilnya, nggak perlu bilang seperti itu, udah nggak usah. Nggak usah, pokoknya usahakan pamernya di rem. Nggak perlu ada pamer-pameran nanti, karena silaturahmi malah jadi rusak nanti, malah jadi masalah, karena orang yang suka pamer itu juga bisa merusak amal itu ya. Jadi nggak usah pamer. Nah terakhir yang selanjutnya adalah dalam etika bermudik itu silaturahmi ada ya tukar cindera mata atau tukar oleh-oleh atau tukar, yaitu untuk sedekah aja lah. Jadi
hadiah. Karena Rasulullah sendiri kalau silaturahmi pulang ke rumah pun suka membawa oleh-oleh untuk istrinya. Nah kita kalau pulang ya juga bawain apa yang senangannya ibu, bapak, apa senangannya saudara-saudara. Ya meskipun nggak banyak dibawain, itu sebagai tondo tresno, sebagai cinta kasih, sebagai apa ya berbagi hibah, itu juga membuat insya Allah lebih barokah dan juga lebih membahagiakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.